wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widi Ismiati, NIM 1520066, kelas 1NB. Di sini saya akan membuat video tugas untuk memenuhi UAS mata kuliah Fikih Ginayah. Nah, materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang Jerima Tasir dan reformasi postifikasi hukum Islam. Nah, poin pertama yaitu tentang Jerima Tasir. Jerima Tasir adalah menurut istilah itu pencegahan dan pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak ada ketentuannya dalam had, kafarat maupun dalam kisos. Nah, dasar hukum dari Jerima Tasir yaitu dalam Al-Quran surat Shad ayat 26. Nah, sanksi hukum Jerima Tasir sendiri yang pertama yaitu berkaitan dengan badan. Berarti itu hukuman mati. Nah, yaitu hukuman ini itu sanksi tertinggi yang diberikan kepada pelaku jerimah yang berbahaya sekali dan berkaitan dengan jiwa, keamanan dan keselamatan. Lalu yang kedua, hukuman cambuk. Yang poin B berkaitan dengan kemerdekaan seseorang. Yang pertama yaitu hukuman penjara, yaitu dibagi menjadi dua, hukuman penjara terbatas dan penjara tidak terbatas. Lalu hukuman pengasingan, yaitu membuang si terhukum dalam suatu tempat masih dalam wilayah negara dalam bentuk memenjarakannya. Nah, lalu yang C berkaitan dengan harta jerima, yang berkaitan dengan harta diancam dengan hukuman had adalah seperti pencurian dan perampokan. Nah, lalu dalam kategori ini diantaranya pencopetan, percobaan pencurian, gosop, penculikan, dan perjudian. Nah, orang yang melakukan perbuatan tersebut jelas akan dikenakan hukuman berupa denda atau penyitaan harta. Nah, macam-macam tasir ada dua. Yang pertama yaitu jerima tasir yang menyinggung hak Allah, yaitu perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Nah, yang kedua yaitu jerima tasir yang menyinggung hak individu, yaitu perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang tertentu, misal seperti penghinaan. Nah, selanjutnya ada pun hikmah diterapkannya tasir. Nah, hikmahnya itu ada dari segi pengampunan, lalu segi kompetensi hakim, dan segi keadaan yang meringankan. Yang selanjutnya itu materi yang kedua tentang reformasi dan postifikasi hukum Islam. Nah, apa sih reformasi itu? Reformasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu yang artinya reformation, membentuk atau menyusun kembali. Nah, sedangkan dalam bahasa Arab lebih dikenal dengan kata tajdid yang berarti membangun kembali, menghidupkan, memperbaikinya, maupun menyusun agar bisa digunakan sesuai yang diharapkan. Nah, faktor-faktornya itu sebagai pengisi kekosongan hukum karena norma-norma yang ada dalam kitab fikih tidak mengaturnya, padahal masyarakat membutuhkan hukum atas permasalahan yang baru terjadi dan mendesak untuk diterapkan. Terus adanya pengaruh globalisasi dan iptek yang memerlukan hukum guna mengaturnya, terutama mengenai masalah yang belum ada aturan hukumnya. Nah, adanya pengaruh reformasi dalam berbagai bidang yang memberikan peluang serta pada hukum Islam sebagai bahan acuan dalam membuat hukum nasional. Selanjutnya juga ada pengaruh pembaruan pemikiran hukum Islam yang dilaksanakan oleh para mujtahid baik di tingkat nasional maupun internasional, terutama yang menyangkut ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, yang kedua yaitu komplikasi hukum Islam adalah suatu produk berbentuk tulisan karya orang lain yang disusun secara teratur. Dengan demikian, komplikasi hukum Islam adalah himpunan ketentuan hukum Islam yang dituliskan dan disusun secara teratur. Nah, tujuan hukum komplikasi Islam itu yang pertama untuk melengkapi PP ular peradilan agama, yang kedua untuk menyamakan persepsi penerapan hukum, dan yang ketiga untuk mempercepat
proses takribi bainal ummah. Yang keempat yaitu untuk menyingkirkan paham privat affairs. Nah, yang ketiga itu ada perbankan syariah. Perbankan syariah itu segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usahanya, yang mencakup kelembagaan seperti kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melakukan usahanya. Yang keempat yaitu penyelenggaraan ibadah haji. Nah, penyelenggaraan ibadah haji itu serangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi seperti pembinaan, pelayanan, dan juga perlindungan jemaah haji. Yang kelima yaitu ada wakaf. Wakaf itu secara etimologis mempunyai arti berhenti, menahan, menunda, atau sedangkan secara terminologis menurut Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam, wakaf adalah pemilik harta yang menahan hartanya yang dapat diambil manfaatnya dengan mempertahankan wujudnya untuk tidak dimanfaatkan, namun dia memanfaatkannya untuk salah satu jenis kurba karena mengharap wajah Allah.